Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yani Haryani, NIM 20208131. Saya akan presentasi tentang bagaimana perusahaan bisa beradaptasi di era disruption. Selanjutnya, bagaimana perusahaan bisa beradaptasi di era disruption? Nah, era disruption ini adalah era terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Nah, perusahaan yang berskala besar bisa saja gulung tikar jika memiliki strategi uh, yang tepat di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Selanjutnya, tips menghadapi era disruption. Yang pertama, meningkatkan SDM perusahaan. Sumber daya manusia adalah aspek yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Nah, sumber daya manusia ini merupakan sumber daya yang berkualitas, akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang lebih unggul. Nah, sebab itulah perusahaan selalu atau perlu memberikan pelatihan bagi karyawannya guna meningkatkan sumber daya perusahaan manusia yang dimiliki. Nah, yang kedua itu terapkan teknologi digital. Seiring dengan perkembangannya teknologi yang semakin pesat ini, perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk menunjang bisnisnya dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, pekerjaan bisa lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu. Yang ketiga, melakukan inovasi. Nah, dalam menghadapi era disruption adalah melakukan inovasi. Nah, inovasi ini adalah kunci kesuksesan dari mempertahankan pasar. Nah, sebab ketika perusahaan lengah dan telat melakukan inovasi, maka perusahaan-perusahaan baru siap merebut pangsa pasar dan mendominasinya. Nah, inovasi yang dilakukan oleh perusahaan ini juga mengikuti perubahan pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, inovasi yang harus dibarengi dengan riset yang kuat. Nah, yang terakhir, adopsi teknologi digital. Nah, perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous, reward, terus cyber security, cloud, dan augmented reality. Ini sebagai perwujudan dari tiga solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama itu smart foundation, smart process, dan smart connectivity. Selanjutnya, langkah-langkah konkret dalam perusahaan. Nah, yang pertama itu membuat value proposition yang jelas. Nah, value proposition ini adalah nilai tambah suatu perusahaan yang dibuat untuk menjadi alasan mengapa konsumer ini harus memilih produk kita. Nah, selanjutnya membuat brand identity yang kuat. Nah, brand identity ini mempresentasikan produk atau perusahaan. Dengan kata lain, ketika customer melihat logo, slogan, ataupun warna produk itu, mereka dengan cepat akan bisa menebak bahwa itu adalah produk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya tingkatkan kualitas kinerja SDM. Nah, yang pertama itu merekrut kandidat potensial dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, yang kedua, membuat sebuah sistem HR yang baik sesuai dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, mengerti kebutuhan karyawan dengan menerapkan program training. Yang terakhir, bangun sebuah budaya kerja dengan kolaborasi dan
teamwork. Selanjutnya, lanjutkan inovasi berkelanjutan. Nah, dengan inovasi berkelanjutan, bisnis berkembang dan berdampak pada peningkatan penjualan. Nah, yang terakhir, teknologi yang membuat kinerja lebih produktif. Nah, teknologi ini memberikan kenaikan signifikan pada bisnis. Nah, teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, efisien, dan efektif. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.